Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama kembali mengikuti kebaktian pemuda. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita berlutut berdoa, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
Amin. Kita mau mulai kebaktian kita pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan beberapa pujian. Pujian pertama dari Kidung Rohani nomor 27. Kidung Rohani nomor 27, Yesus Cintaku. Ku girang karena Yesus telah lahir menjadi juru selamat manusia. Sungguh heran kasih Tuhan Yesus, serahkan nyawanya selamatkanku. Ku berkira Yesus cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku. Ku berkira Yesus cintaku, heran Dia cintaku. Bait kedua. Adakah orang seperti Yesus, tinggalkan kemuliaan yang besar, turun ke dunia terima hina, korbankan jiwa tolong manusia. Ku berkira Yesus cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku. Ku berkira Yesus cintaku, heran Dia cintaku. Bait ketiga. Walau ku seperti domba tersesat, Yesus mencari karena kasih-Nya. Tangannya menyambut dan memeluk, dalam riba-Nya ku terlindung. Ku berkira Yesus cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku. Ku berkira Yesus cintaku, heran Dia cintaku. Bait terakhir. Dikala Yesus datang kembali, umat suci diangkat ke surga. Patutlah kita selalu puji Dia, sekarang atau kelak di surga. Ku berkira Yesus cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku. Ku berkira Yesus cintaku, heran Dia cintaku. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, bahwa lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Kita boleh hidup sampai saat ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan sehat, itu adalah semua berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian yang kedua dari Kidung Rohani nomor 156. Kidung Rohani nomor 156, Jalan Bersama Tuhan. Selalu di dalamnya, susah ataupun senang, berserah padanya, penuhlah sukacita. Bila Tuhan jaga, ku tak takut melangkah. Walau jalan sukar, pasti sampai tujuan. 2. Mohon Tuhan pimpin lalui hidup ini. Tuhan di sisiku, bahaya jadi aman. Bila Dia berkuasa, lemah pun jadi kuat. Sandar pada Tuhan, selamat sepanjang jalan. 3. Tampak negeri terang,
sejuk nyaman tenteram, bunga rumput mekar, burung-burung berkicau. Allah dan umatnya bermazmur dan memuji. Ku mau ikut Tuhan, masuk surga bahagia. Ya teman-teman, bahwa pengharapan kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Dan kita mau senantiasa dalam setiap hari, kita mau selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Puji-pujian kita sampai di sini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada pembawa firman dipersilakan. Selamat pagi rekan-rekan pemuda, bersyukur pada Tuhan kita sama-sama bisa berkumpul kembali hari ini untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya saya undang teman-teman semua untuk kita sama-sama naikkan sebuah pujian dari Kidung Rohani, pujian nomor 389, lebih dekat kepada Tuhan. Kita naikkan bait ke-1 dan ke-2. Lebih dekat pada hatimu, dekatkan aku juru selamatku, peluklah aku di dadamu, lindungiku dalam naunganmu, lindungiku dalam naunganmu. Kedua, lebih dekat pada hatimu, tiada yang dapat ku beri padamu, hanya hatiku yang penuh dosa, sucikanlah di dalam darahmu, sucikanlah di dalam darahmu. Lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, bagikan sebagai kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat teman-teman. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi ya, kita lebih semangat. Selamat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Teman-teman, pernah nggak teman-teman dengar kalimat begitu? Mungkin teman-teman pernah mendengar seruan-seruan seperti itu di acara motivasi, atau di kampus, atau di pekerjaan, saat ada seseorang yang mau menyemangati rekan-rekan timnya untuk mencapai suatu pencapaian tertentu, suatu target tertentu. Dan bila kita telah mencapai target tersebut, rasanya kita akan menjadi bangga dan puas. Kita bisa mencapai target tersebut, apalagi dengan semangat yang menggebu-gebu tersebut. Tapi hari ini saya mau bertanya pada teman-teman, kira-kira apakah rasa bangga dan puas diri itu salah? Tidak salah. Tapi ini harus diwaspadai teman-teman. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai kesombongan, kemegahan diri. Teman-teman, apa itu sebenarnya rasa puas diri? Rasa puas diri adalah perasaan kita di mana kita yakin dan begitu puas
dengan kemampuan kita, kondisi kita saat ini yang menghalangi kita untuk berusaha lebih keras lagi. Yang menghalangi kita untuk melakukan peningkatan. Itu adalah rasa puas diri. Nah, perasaan ini dapat juga hadir dalam kehidupan rohani kita. Saat kita merasa begitu percaya diri dan bangga pada iman kita. Kita begitu aktif berkebaktian. Begitu aktif pelayanan. Banyak tanggung jawab yang diberikan pada kita. Bahkan banyak orang mengandalkan kita. Hati-hati teman-teman. Ini dapat membawa kita pada sesuatu yang berbahaya. Dapat mendorong kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Rasul Paulus menyampaikan bagaimana beberapa jemaat di Korintus memuji diri sendiri. Mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Begitu pula ketika kita merasa puas diri, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain yang berada dalam lingkungan kita. Nah, ketika kita membanding-bandingkan tersebut, sesungguhnya kita membuka pintu pada kesombongan dan kejatuhan, teman-teman. Kita merasa diri kita hebat. Kita merasa diri kita lebih kuat. Kita merasa orang lain tidak sebanding dengan kita. Dan kita mulai meremehkan orang-orang yang tidak seperti kita. Rasul Paulus memperingatkan bahwa perbandingan seperti ini tidaklah sehat. Karena patokan yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain juga akan digunakan untuk menghakimi kita. Sebaliknya, tolak ukur Allah lah yang harus menjadi patokan kita sebenarnya teman-teman. Nah, Allah dari mana sih menilainya? Allah menilai dari buah-buah yang kita hasilkan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sementara pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Nah, kita bisa melihat bagaimana kita membandingkan diri kita dengan Allah menggunakan standarnya. Menghasilkan buah yang baik itulah yang akan membedakan kita dari orang-orang di dunia dan memuliakan Allah. Ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sebab jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, teman-teman, Alkitab berulang kali menekankan pertumbuhan rohani melalui buah yang dihasilkan. Maka, baik itu saat ibadah online, ataupun pelayanan, ataupun perbuatan kita, apakah telah menghasilkan buah yang baik? Apakah buah itu lebih baik daripada orang-orang lain? Nah, kita bisa melihat hal ini hari ini. Kesombongan dan meninggikan diri sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi telah terjadi dari masa lampau. Mari kita lihat sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Kita buka bersama di Lukas pasal 14 ayat 7-9. Lukas 14 ayat 7-9. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Teman-teman, menurut adat kebiasaan Yahudi, apabila diadakan suatu perjamuan, tuan rumah akan duduk di kursi yang depan. Dan kursi-kursi di sebelahnya akan disediakan untuk tamu-tamu yang paling ia hormati.
Perumpamaan tersebut menunjukkan bagaimana seseorang memilih baginya sendiri tempat duduknya, tempat yang terbaik, tanpa menunggu tuan rumah mempersilakannya. Ia mengambil keputusan ini bukan karena kursi-kursi yang lain telah penuh diisi, tapi karena ia mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling dihormati di antara tamu-tamu yang lain. Jadi secara alami ia memilih bahwa ia layak untuk memperoleh kursi di dekat tuan rumah. Dalam perumpamaan ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah subjek yang dituju. Mereka merasa memegang pengaruh yang penting di masyarakat Yahudi saat itu. Dan merasa sudah sepantasnya tempat-tempat kehormatan disediakan bagi mereka. Namun bagi Yesus, orang-orang terpandang di masyarakat ini hanya tampak terhormat di antara manusia, tidak di hadapan Allah. Apa yang bisa kita pelajari? Ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama mengenai cara berpikir kita. Yang kedua mengenai cara berpikir yang benar. Kita sama-sama lihat dulu poin pertama. Cara berpikir kita. Nah, kecenderungan cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat itu juga sering temukan dalam diri kita. Yaitu prasangka bahwa tuan rumah akan memuliakan mereka. Seperti mereka dihormati di masyarakat. Ya, teman-teman, kita melihat bahwa di masyarakat itu menjunjung tinggi nilai kinerja, nilai suatu hal yang bergengsi, prestasi. Tapi apakah itu yang dinilai oleh tuan rumah kita? Nah, saat kita berkarya, saat kita bekerja untuk Allah, apakah kita memandang diri kita lebih baik pada orang lain? Apa kita merasa kita lebih layak di hadapan Tuhan daripada saudara-saudara seiman kita? Kita tahu bahwa kita harus memperlakukan saudara seiman kita sejajar sebagai anak Allah. Namun bahaya muncul ketika kita mulai membiarkan prinsip-prinsip duniawi menyusupi pikiran kita. Dunia menjunjung tinggi kinerja, peran, pekerjaan yang bergengsi. Hati-hati bila konsep ini mulai masuk ke dalam dirimu. Apalagi jika kamu membawanya ke dalam gereja. Berusaha memperoleh perkenanan Allah tidaklah salah. Tapi salah apabila kita mengira Allah berkenan kepada manusia dengan cara yang sama seperti orang-orang dunia. Nah, itu yang mungkin cara berpikir kita. Cara berpikir orang dunia. Apa yang dipandang baik oleh dunia, belum tentu dipandang baik oleh Allah. Tapi dunia memiliki standar tertentu. Sekarang kita lihat poin kedua. Bagaimana cara berpikir yang benar? Kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus memahami bahwa Allah melihat dengan cara yang berbeda dari orang-orang dunia. Seringkali kita jatuh ke dalam perangkap pemikiran yang memandang bahwa diri kita terlalu tinggi. Kita nggak fokus pada apa yang dipikirkan Allah, tapi pada pemikiran kita sendiri yang terbentuk dari interaksi di masyarakat. Oh, kita penting untuk memiliki penampilan yang baik, kehidupan yang baik, mungkin tampilan di media sosial yang baik. Itu yang mungkin menjadi concern kita utamanya. Tapi kita melupakan bagaimana berharganya itu di mata Tuhan. Kita lihat dari sosok Paulus. Rasul Paulus banyak menulis surat-surat kepada jemaat. Di dalam surat-suratnya, Paulus membagikan bagaimana dia mengalahkan kesombongan yang berasal dari kepuasan diri. Paulus adalah rasul yang hebat dan telah bekerja dengan giat untuk Tuhan. Sangatlah wajar jika orang-orang melihat dan mengikutinya sebagai pemimpin
dan memuji Dia atas apa yang dikerjakannya, atas imannya. Sangat wajar teman-teman. Penghargaan demikian akan sangat mudah membuat Paulus menjadi sombong. Tapi sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Paulus? Kita buka bersama di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa yang dapat teman-teman rasakan? Paulus begitu mengerti bahwa karena masa lalunya, dia tidak layak untuk melayani Tuhan, ataupun disebut sebagai rasul. Dia tahu bahwa karena Tuhanlah, dia dapat menjadi rasul dan melayani seperti yang dia lakukan saat itu. Kesadaran seperti ini serta rahmat dan kasih karunia Tuhan telah memotivasinya untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kitab Efesus, Paulus berulang kali mengatakan bahwa ia adalah yang terkecil dari semua jemaat. Dan bahwa hanya karena anugerah Tuhan, dia dapat memberitakan Injil. Kita dapat lihat salah satunya di Efesus 3 ayat 8, teman-teman. Efesus 3 ayat 8, "Kepadaku yang paling hina di antara semua orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Ini merupakan kerendahan hati Paulus. Nah, teman-teman, itulah bagaimana cara berpikir kita dibandingkan dengan cara berpikir yang benar. Bagaimana Paulus mengaplikasikan cara berpikir yang benar. Ada 3 poin yang kita akan bagikan hari ini untuk bisa sama-sama kita simpan untuk berpikir dengan benar menghadapi rasa kesombongan dan juga memegahkan diri. Poin pertama, merendahkan diri. Kita lihat kembali di perumpamaan sebelumnya, di mana seorang datang ke dalam suatu perjamuan dan memilih tempat duduknya. Kita buka di Lukas 14 ayat 10. Dikatakan, "Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain." Teman-teman, di perumpamaan ini Yesus mengajarkan kita bahwa sikap yang harus kita pegang ketika diundang sebuah perjamuan adalah demikian. Kita harus mengambil tempat yang paling rendah, daripada mengira diri kita lebih hormat dan mengambil tempat yang lebih mulia. Nah, pandangan diri dan juga orang lain terhadap kita tidak boleh sampai mempengaruhi kita. Tuan rumahlah yang berhak memutuskan siapa yang lebih terhormat dalam perjamuan itu. Kita harus membiarkan keputusan ini pada Allah dan tetap rendah hati. Seberapa banyak pun pencapaian yang kita peroleh, seberapa banyak pun pelayanan yang telah kita lakukan, Tuhan yang menentukan. Itu adalah inti dari merendahkan diri. Dan ketika kita melayani Allah, kita harus ingat bahwa talenta dan kemampuan kita adalah anugerah dari Allah, menurut maksud dan tujuannya. Jadi, kita juga tidak boleh memegang anggapan bahwa beberapa peran dan beberapa pelayanan lebih mulia daripada yang lain. Oh, pelayanan ini seakan lebih baik, lebih dipandang, lebih mulia. Tidak. Karena Allah tidak memandang seperti cara-cara duniawi. Dalam melayani Allah, semua pekerjaan harus diperlakukan sama pentingnya dan dilakukan dengan rendah hati. Itu yang bisa kita lakukan untuk menangkal rasa sombong tumbuh dalam hati kita. Selalu merendahkan diri.
selalu menempatkan diri di posisi yang paling rendah. Itu poin pertama. Poin kedua yang dapat kita simpan kembali dalam hati kita. Tidak mengharapkan imbalan. Kita buka bersama di Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Setelah pekerjaan kita selesai, kita tidak boleh menjunjung tinggi diri kita sendiri dan mengharapkan imbalan. Bila kita berpusat pada imbalan, kehormatan, juga kemuliaan dari Tuhan, maka keangkuhan sudah menanggungmu di depan. Jadi teman-teman, sebaliknya kita harus menerapkan pengajaran Tuhan Yesus dan selalu mengingat diri kita sendiri bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, dengan kita memiliki pandangan dan pengertian seperti berikut, kita tidak lagi berpikir akan imbalan apa yang akan kita peroleh, akan penghargaan apa yang akan diberikan orang pada kita. Karena kita adalah hamba yang mau melayani. Itu adalah poin kedua, tidak mengharapkan imbalan. Poin ketiga yang dapat kita lakukan untuk menjaga kita dari rasa sombong dan kemegahan diri. Mengacu pada standar Tuhan. Teman-teman, di dunia ini sehari-hari kita banyak kesempatan untuk mengembangkan diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk memacu diri kita lebih baik. Itu adalah kesempatan yang baik untuk kita lakukan. Begitu pula kesempatan-kesempatan untuk mengikuti ibadah. Pelayanan, itu semua sungguh suatu yang baik. Sungguh suatu yang dikenan Tuhan dan baik untuk pengembangan rohani kita. Tapi hati-hati teman-teman. Jika kita tidak waspada, kita akan terjerat pada rasa puas diri. Ya, kita puas, oh saya semakin baik. Saya lebih baik dibanding teman saya. Saya lebih baik daripada rekan-rekan sekerja saya. Saya lebih aktif. Saya lebih banyak pelayanan. Saya lebih rohani mungkin. Tapi hati-hati sekali lagi, jika tidak diwaspadai, ini dapat membuat kita terjebak pada rasa puas diri. Dan bila itu dibiarkan, itu akan mengarahkan kita kepada kesombongan. Nah, kita tadi telah mempelajari bahwa ada standar Tuhan yang jauh di atas standar kita, teman-teman. Maka harusnya hari ini kita udah nggak perlu lagi membandingkan, mengejar pertumbuhan rohani kita semata-mata dibandingkan orang lain. Jangan mudah merasa puas diri, tapi kita terus berjuang untuk menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan melalui tangannya. Ya, tadi kita melihat bahwa Allah menilai kita dari buah yang dihasilkan. Jadi kita harus hari ini melihat standar Allah terus menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga dengan tangannya. Kita tidak bisa menghasilkan buah itu dengan tangan kita sendiri. Tapi kita harus menyertakan Tuhan. Melalui penyertaan Roh Kudusnya, kita baru bisa menghasilkan buah. Jadi, itulah standar Tuhan. Hari ini kita telah melihat beberapa hal yang dapat kita perhatikan, beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai kesombongan dan memegahkan diri. Bagaimana kita melihat cara pandang kita, cara pandang manusia pada umumnya mengenai hal puas diri dan kesombongan. Tapi kita melihat bagaimana cara pandang yang benar yang seharusnya kita lakukan. Cara pandang bahwa Tuhanlah memiliki target yang lebih baik. Dan Tuhan menilai dengan cara sendiri, bukan dengan cara-cara manusia. Dan untuk mengubur rasa kesombongan itu, kita dapat melakukan 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, memacu pada standar Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan dalam tiap sendi kehidupan kita. Bila kita mulai melakukannya, kehormatan yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Kita buka bersama di Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Menutup ibadah kita hari ini, saya akan memberikan sebuah peribahasa. Dikatakan demikian peribahasanya. Laut
adalah Tuhan atas segala sungai. Karena laut ada di ketinggian paling bawah. Teman-teman, kita banyak melihat ada sungai kecil, sungai yang besar, anak sungai. Semua bermuara di laut. Laut adalah sungguh besar dibandingkan sungai. Tapi mungkin kita lupa. Kalau laut berada di ketinggian yang paling rendah. Sungai mungkin mengalir dari pegunungan, dari dataran tinggi. Tapi bermuara di laut yang berada di tempat paling rendah. Dan ialah yang terbesar. Nah, mereka yang berhikmat akan merendahkan diri dalam mengambil tempat-tempat terendah. Dan pada waktunya, mereka akan menerima kehormatan karena kerendah hatian mereka. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya memberi pemahaman dan pengertian pada kita, segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Kita tutup kembali dengan menaikkan kembali pujian dari Kidung Rohani nomor 389, bait 3 dan 4. 389, lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat Tuhan bagimu, ku akan tinggalkan segala dosa, kesombongan dan senang dunia, sebab Yesus tersalib bagiku, sebab Yesus tersalib bagiku. Bait keempat. Lebih dekat setiap waktu, hingga ku selamat sampai di surga, kekal dalam kemuliaannya, makin dekat pada juru selamat, makin dekat pada juru selamat. Lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berlutut berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan hari ini, kiranya bisa tertanam dalam hati kita. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin baik hari demi hari, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tapi selalu bersandar pada Tuhan dan merendahkan diri kita. Demikian ibadah kita. Selamat berpisah, Tuhan berkati.